Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi filsafat tentang metode induksi. Materi ini akan dipaparkan oleh Retno Ambarwati, Sarah Adibah, dan juga Evita Permatasari. Induksi adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Pertama, kita memasuki pada materi induksi gaya Bacon. Induksi gaya Bacon mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan bermula dari dan dikendalikan oleh pengamatan tanpa terpengaruh akan pengendalian apapun. Bacon mengemukakan bahwa terdapat 3 hal pokok dalam penelitian. Yang pertama, harus bebas dari segala pengandaian untuk mencegah bias ilmiah. Yang kedua, memperhatikan fakta dan data yang bertentangan satu sama lain. Yang ketiga, mengamati sebagaimana adanya dan mengumpulkan fakta. Selain fakta dan data, dalam kegiatan ilmiah penting adanya spekulasi, imajinasi, dan keberanian untuk menebak apa yang mungkin terjadi di balik fakta tersebut untuk menemukan fakta teori yang lebih akurat dan signifikan. Manfaat dari metode induksi gaya Bacon. Pertama, dengan metode ini, ilmuwan benar-benar melihat kenyataan secara objektif dan bukan kenyataan sebagaimana dilihat dari kacamata ilmuwan. Dengan kata lain, metode induksi ini berguna untuk memungkinkan ilmuwan sampai pada kebenaran yang objektif. Manfaat yang kedua, kegiatan ilmiah tidak jatuh menjadi ideologi. Pola pikir dan cara kerja ideologis selalu cenderung membenarkan ideologi yang ada, yaitu rumusan-rumusan baku yang dianggap benar dengan sendirinya. Padahal, ilmu justru sebaliknya berupaya membongkar segala rumusan baku untuk bisa sampai pada kebenaran yang sejati. Selanjutnya akan dipaparkan tentang keberatan dan kelemahan induksi gaya Bacon. Terlepas dari keunggulan dan manfaat atau nilai positifnya, ada 2 keberatan atas induksi gaya Bacon. Pertama, betapapun menariknya metode yang diajukan oleh Bacon, dalam kenyataannya kita tidak pernah mendekati, meneliti, dan membaca alam dengan mata telanjang yang kosong sama sekali. Kita tidak bisa melakukan pengamatan apapun atas alam tanpa ide tertentu tentang alam yang sedang kita amati. Semua pengamatan kita mau tidak mau sudah dipengaruhi oleh pengertian tertentu tentang apa yang sedang kita amati. Pengertian ini bisa saja tidak ilmiah, tapi kenyataan menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengamati alam dengan akal budi yang kosong sama sekali. Kelemahan yang kedua, bahwa fakta, data, dan fenomena tidak pernah menampilkan dirinya kepada kita sebagai fakta, data, atau fenomena yang telanjang begitu saja. Fakta yang ada perlu ditafsirkan. Oleh karena itu, Bacon sangat keliru jika ia menyingkirkan spekulasi ilmiah. Padahal dalam menafsirkan fakta dan data yang ada, akan dibutuhkan spekulasi dan imajinasi aktif dari ilmuwan. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode induksi. Langkah-langkah metode induksi dibagi menjadi 2, yakni langkah metode induksi murni dan langkah metode induksi yang telah dimodifikasi. Dalam langkah induksi murni ada 4 tahap penting. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan merumuskan apa masalah yang ingin dipecahkan. Tahap kedua yaitu pengamatan dan pengumpulan data. Untuk menjawab dan menjelaskan masalah tersebut, maka dapat dilakukan pengamatan secara lebih seksama secara terlebih dahulu untuk menemukan gejala-gejala yang dapat menimbulkan masalah tersebut. Berdasarkan pengamatan tersebut, lalu dapat dikumpulkan berbagai fakta dan data yang dapat menjelaskan masalah tersebut. Fakta dan data tersebut lalu akhirnya diklasifikasi, dikaji, dan dianalisis untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas. Tahap ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Atas dasar fakta dan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tadi, dapat diajukan sebuah hipotesis yang berfungsi untuk menjelaskan sebab dari masalah tersebut.
Hipotesis ini didasarkan pada dugaan mengenai hubungan yang terjadi antara berbagai fenomena, antara berbagai fakta dan data. Tahap keempat yaitu pengajuan hipotesis. Tahap ini bermaksud untuk menguji lebih lanjut kebenaran hipotesis yang dengan melakukan penelitian percobaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah sebab yang terjadi dalam hipotesis tadi memang terbukti benar. Langkah kedua yaitu langkah metode induksi yang telah dimodifikasi. Sama halnya dengan metode induksi murni yang dilakukan pada tahap pertama yaitu mencari suatu situasi masalah. Karena dengan itu dapat mendorong kita untuk melakukan penelitian untuk menjawab dan menjelaskannya. Tahap kedua yaitu pengajuan hipotesis. Berbeda dengan metode induksi murni, langkah kedua yang dalam langkah metode induksi yang telah dimodifikasi ini yaitu mengajukan hipotesis tentatif tertentu yang diduga bisa menjawab masalah tersebut. Berbeda dengan metode induksi murni yang hipotesisnya dibentuk berdasarkan fakta dan data, akan tetapi hipotesis dalam metode induksi dimodifikasi ini berasal dari akal sehat, dugaan murni, spekulasi, imajinasi, maupun asumsi-asumsi tertentu berdasarkan pengetahuan tertentu yang telah dimiliki. Dalam tahap pengajuan hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal yang masih bersifat umum sekitar masalah yang dihadapi. Tahap ketiga yaitu penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengamati dan mengumpulkan fakta dari data sebanyak mungkin dengan dibimbing oleh hipotesis. Dalam penelitian lapangan ini bermaksud untuk menjawab masalah tadi berdasarkan hipotesis yang telah diajukan. Akan tetapi, penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk melahirkan hipotesis baru atau teori baru, melainkan sekedar untuk meneguhkan hipotesis yang sudah ada. Tahap keempat yaitu pengujian hipotesis. Dalam tahap ini, hipotesis awal atau yang telah diganti tadi diuji berdasarkan fakta dan data yang ditemukan dan dikumpulkan. Kalau hipotesis tersebut didukung oleh fakta dan data yang ada, hipotesis tersebut dapat diterima sebagai kebenaran. Kalau tidak, maka dianggap gugur dan perlu diajukan hipotesis yang baru. Itu tadi adalah langkah-langkah metode induksi. Sebelumnya pasti kalian penasaran, apa itu yang dimaksud dengan situasi masalah? Situasi masalah yaitu kenyataan atau situasi yang tidak dapat atau belum dipecahkan atau diterangkan dengan kekayaan pengetahuan yang ada. Jadi, situasi masalah ini yaitu situasi di mana pengetahuan yang ada tidak mampu memberi penjelasan tentang kenyataan yang dihadapi. Oleh karena itu, ilmuwan yang berhadapan dengan masalah terdorong dan tergelitik untuk menemukan apa yang menjadi sebab dari masalah tersebut. Kemudian ada perumusan dan pengujian hipotesis, di mana hipotesis adalah alat bantu ilmiah dalam kegiatan ilmiah untuk sampai pada hukum dan teori tertentu, di mana dalam kegiatan ilmiah selanjutnya hipotesis tersebut dapat saja dirubah, digeser, atau dibuang sama sekali ketika kita telah sampai pada hukum atau teori yang mampu menjelaskan situasi masalah secara meyakinkan, jauh lebih pasti dan terbukti benar. Dalam hal ini, hipotesis mempunyai beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, untuk memberi batasan serta kerangka penelitian. Maksudnya, hipotesis membatasi lingkup dan jangkauan kegiatan penelitian tersebut. Walaupun pada kenyataannya kegiatan penelitian dapat berkembang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses penelitian selanjutnya. Yang kedua, untuk mengarahkan perhatian peneliti pada gejala, fakta, dan data, dan hubungan di antara berbagai gejala, fakta, dan data yang ada yang bisa bermanfaat bagi penelitian. Dengan adanya hipotesis tersebut, perhatian peneliti terfokus dan terikat pada apa yang akan diungkapkan dalam hipotesis itu. Serta yang ketiga adalah hipotesis dapat berfungsi
sebagai panduan dalam kegiatan penelitian untuk mengarahkan peneliti pada fakta dan data yang relevan. Kemudian pula, hipotesis tersebut harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga secara empiris dapat diuji kebenarannya. Demikian pemaparan kami tentang metode induksi dalam filsafat ilmu. Terima kasih.